Siapa yang paling membutuhkan Zinedine Zidane? Manchester United, Bayern Munchen, atau Chelsea? Pemutaran perdana sebuah film bukanlah tempat yang paling memungkinkan untuk memulai sebuah tarik ulur manajerial. Namun, pada pemutaran perdana film dokumenter yang mengisahkan perjalanan karir mantan pelatih Italia dan Juventus, Marcello Lippi, 7 kata dari Zinedine Zidane kepada seorang reporter berhasil melakukannya. "Saya tentu saja ingin kembali melatih," ujar sang pelatih legendaris asal Prancis itu. Dan tampaknya beberapa klub papan atas di seluruh benua mendengarkannya, bahwa Zidane berbicara dalam konteks prospek pekerjaan yang akan datang di Italia tidak menjadi masalah. Dalam beberapa jam dan beberapa hari setelah komentarnya, umpan berita dibanjiri dengan berita-berita yang menghubungkan Zidane dengan sejumlah tim terkenal di benua itu. Tentu saja, ini bukan pertama kalinya namanya disebut-sebut untuk pekerjaan besar. Sejak meninggalkan Real Madrid yang dicintainya untuk kedua kali pada tahun 2021, Zidane telah memiliki banyak peran yang berbeda. Namun hingga saat ini, ia telah terbukti menjadi sosok yang sangat cerdas, menolak beberapa peluang yang sangat besar setelah proyek-proyek tersebut gagal membuatnya tertarik. Bersabar, sebagai contoh, Zidane dilaporkan telah dipertimbangkan oleh Manchester United 2 kali sebelumnya. Sekali pada tahun 2019 ketika masa Jose Mourinho akan segera berakhir, dan kemudian baru-baru ini pada tahun 2021 sebelum Ralf Rangnick dipilih sebagai pengganti sementara oleh Gunnar Solskjaer. Juventus juga melirik ketika Andrea Pirlo pergi dan akhirnya memilih untuk mempekerjakan kembali Massimiliano Allegri yang telah mengalami masa-masa sulit di Turin sejak saat itu. Paris Saint-Germain adalah salah satu pelamar lainnya, dengan hubungan yang paling menonjol ketika jelas bahwa Christophe Galtier akan dipecat menjelang akhir musim lalu. Namun sekali lagi Zidane tetap menjaga jarak dan Luis Enrique malah mendapatkan pekerjaan utama di sepak bola Prancis. Bukan hanya peran di klub saja, timnas Amerika Serikat diketahui telah mengutarakan keinginan pelatih berusia 51 tahun ini ketika Greg Berhalter sedang dalam masa penyelidikan. Namun Zidane tidak menunjukkan keinginan untuk kembali ke Amerika Serikat, bahkan dengan prospek untuk memimpin The Stars and Stripes pada Piala Dunia di kandang sendiri pada tahun 2026. Mimpi untuk timnas Prancis tidak akan tercapai untuk sekarang. Faktanya, terlepas dari semua rumor yang beredar, hanya ada satu pekerjaan yang membuat Zidane merasa hampir mendapatkannya sejak ia meninggalkan Madrid. Ketika Prancis kalah di final Piala Dunia 2022, tidak jelas apakah Didier Deschamps akan bertahan sebagai pelatih Les Bleus. Hal ini menyebabkan nama Zidane muncul sebagai kandidat untuk pekerjaan tersebut, di tengah kritik terhadap pemilihan tim Deschamps yang dianggap negatif. Kemudian, dengan kegetiran yang masih mengendap pada kekalahan dramatis Prancis di Qatar, dikonfirmasi bahwa sang manajer telah memperpanjang kontraknya hingga 2026. Hal ini jelas mengecewakan dari sudut pandang Zidane. Tetapi masalah ini segera berkembang menjadi krisis nasional karena Presiden Federasi Sepak Bola Prancis saat itu, Noël Le Graët, berbicara kepada RMC Sport pada saat itu, pria berusia 82 tahun ini mengatakan, "Apakah Zidane mencoba menghubungi saya? Tentu saja tidak. Saya bahkan tidak akan mengangkat teleponnya." Dia menambahkan, "Saya tidak pernah bertemu dengannya. Kami tidak pernah mempertimbangkan untuk berpisah dengan Didier." Komentarnya yang meremehkan membuat keributan yang luas, dengan Kylian Mbappe mengatakan kepadanya untuk tidak menghormati legenda seperti itu. Sementara Menteri Olahraga Prancis Amélie Oudéa-Castéra juga ikut menimpali. Le Graët berusaha untuk melepaskan diri dari masalah ini dengan meminta maaf, namun tidak ada gunanya. Beberapa bulan sebelumnya, posisinya telah dilemahkan oleh sebuah pemberitaan di media Prancis, SoFoot, yang memuat tuduhan pelecehan seksual dan perilaku yang tidak pantas di tempat kerja di FFL.
dan presiden akan mengajukan pengunduran dirinya pada Februari 2023. Sempurna untuk Real Madrid, dan tidak mengherankan jika begitu banyak tim papan atas yang bersedia menawarinya untuk kembali ke kursi panas. Bahwa Zidane tetap dihormati setelah istirahat yang sangat lama adalah bukti dari pekerjaan luar biasa yang dia lakukan selama masa jabatan pertamanya di Santiago Bernabeu. Didatangkan dari tim kedua klub untuk memperbaiki kekacauan yang ditinggalkan oleh masa kepelatihan Rafa Benitez, hanya beberapa bulan kemudian ia telah membawa Los Blancos ke final Liga Champions, di mana mereka berhasil mengalahkan rival bebuyutannya Atletico Madrid di San Siro. Dan trofi-trofi terus berdatangan setelah itu. Pada musim berikutnya, Madrid memenangkan La Liga, Piala Dunia Antar Klub, dan Liga Champions, dengan Zidane menambahkan Piala Eropa ketiga secara beruntun dalam koleksinya pada musim 2017-2018. Dia pergi tidak lama setelah itu, bersikeras bahwa klub membutuhkan perubahan untuk terus maju, tetapi dia tidak pergi untuk waktu yang lama. Setelah kegagalan Julen Lopetegui dan Santiago Solari, Madrid kembali menunjuk Zidane pada Maret 2019. Kali ini ia ditugaskan untuk membangun kembali tim setelah kepergian Cristiano Ronaldo, dan kejayaan La Liga dinikmati dalam musim penuh pertamanya sebagai pelatih. Perebutan gelar tersebut dibangun di atas pertahanan yang sangat baik dan gol-gol dari Karim Benzema. Namun musim 2020-2021 tidak terlalu ajaib saat Los Blancos gagal mengangkat satu pun trofi. Meskipun masih terikat kontrak hingga 2022, Zidane pergi pada akhir musim itu dengan cara yang tidak menyenangkan. Sebuah surat terbuka untuk para penggemar dibacakannya. Saat ini segalanya berbeda. Saya pergi karena saya merasa klub tidak lagi memiliki kepercayaan kepada saya yang saya butuhkan, atau dukungan untuk membangun sesuatu dalam jangka menengah atau jangka panjang. Bayern Munchen tertarik. Zidane bukanlah pelatih pertama yang merasa tertekan di bawah Florentino Perez yang selalu menuntut. Namun jika ia benar-benar segar dan siap untuk kembali, ia tidak akan kekurangan tawaran pada musim panas ini. Salah satu klub yang diyakini tertarik adalah Bayern Munchen, menyusul kabar bahwa Thomas Tuchel akan pergi di akhir musim. Berita mengenai kepergian mantan pelatih Chelsea tersebut tidaklah mengejutkan. Die Roten saat ini membutuhkan Bayer Leverkusen yang dipimpin oleh Xabi Alonso dengan selisih 8 poin dalam perebutan gelar Bundesliga. Sedangkan prospek mereka di Liga Champions masih menggantung setelah kekalahan di leg pertama babak 16 besar dari Lazio. Dengan gaya khas Bayern yang telah terbiasa menggait sosok berpangkat dari rival-rival mereka di Jerman, Alonso diperkirakan akan menjadi pilihan nomor 1. Namun, dengan Liverpool yang berusaha keras untuk mendapatkan pemain asal Spanyol tersebut, Zidane muncul sebagai pilihan lain. Perkerutukannya akan sangat masuk akal. Dinamika ruang ganti Bayern sedang berantakan saat ini, dengan adanya faksi pro dan anti Tuchel yang muncul. Hal ini mengembangkan pola yang lebih luas dari perselisihan antar pemain dalam beberapa musim terakhir, dengan Leroy Sané dan Sadio Mane yang bahkan berselisih setelah pertandingan Liga Champions musim lalu. Zidane telah menunjukkan selama melatih Madrid bahwa salah satu aset utamanya adalah menangani ego. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan sejumlah pemain terkenal lainnya hanya memiliki hal-hal baik untuk dikatakan mengenai sang pelatih asal Prancis ini. Dan ketika mereka berada di puncak kekuatan mereka, tim asuhannya memancarkan aura yang luar biasa. Mentalitas inilah yang diciptakan oleh Zidane, yang membawa mereka meraih sebagian besar kesuksesan mereka. Dia bukanlah seorang pelatih filosofi seperti Pep Guardiola atau Roberto De Zerbi. Dia secara taktis fleksibel, dengan kekuatan terbesarnya adalah memastikan dinamika psikologis tim yang elit. Chelsea jadi opsi, tampaknya juga ada opsi Liga Premier untuk Zidane. Chelsea misalnya, namanya disebut-sebut musim lalu setelah masa kepemimpinan Graham Potter yang singkat berakhir. Namun The Blues malah memilih kombinasi Frank Lampard dan Mauricio Pochettino yang bernasib buruk. Nama terakhir mendapat pukulan telak atas keamanan kerja jangka panjangnya oleh tim muda Liverpool asuhan Jurgen Klopp di final Piala Liga baru-baru ini. Dengan kekalahan tersebut, tidak banyak menjawab pertanyaan mengenai apakah sang pelatih asal Argentina tersebut merupakan sosok yang tepat untuk memberikan sesuatu yang koheren dari skuad klub yang sangat besar ini.
Dan disitulah letak masalah dari potensi pengejaran Chelsea terhadap Zidane. Meskipun dia sebelumnya telah mengintegrasikan para pemain muda ke dalam tim utama dengan Federico Valverde, Vinicius Junior, dan pada tingkat yang lebih rendah, Rodrigo, yang semuanya masuk ke tim senior selama masa kepelatihannya di Madrid. Hal ini merupakan hal yang sangat berbeda di London Barat. Chelsea masih berbelanja layaknya klub elit, namun mereka saat ini masih sangat jauh untuk dapat kembali masuk ke dalam jajaran tim elit Liga Premier. Dalam banyak hal, memprediksi seberapa baik pekerjaan yang akan dilakukan Zidane di Stamford Bridge merupakan hal yang sia-sia. Sikapnya yang pilih-pilih baru-baru ini menunjukkan bahwa ia bahkan tidak akan mempertimbangkan pendekatan dari Todd Boehly dan kawan-kawan. Impian Ratcliffe untuk MU bukan berarti prospek Zidane untuk melatih di Liga Premier tidak ada. Sekali lagi terdapat kabar bahwa sang pelatih asal Prancis akan masuk dalam radar klub. Bukanlah sebuah kepastian bahwa Erik ten Hag akan diberikan tugas di musim panas, namun setelah penampilan buruk di Liga Champions dan Carabao Cup, pekerjaannya akan berada di dalam bahaya besar jika The Red Devils tidak dapat finish di 4 besar musim ini. Pengambilanlah sebagai saham oleh Sir Jim Ratcliffe juga menambah bumbu dalam situasi ini. Baru-baru ini dilaporkan bahwa pelatih impian dia adalah Zidane, asalkan Ten Hag dipecat. Rekor trofi Zidane yang luar biasa membuat Ratcliffe sangat bersemangat. Sang miliarder sedang menikmati masa-masa bulan madu saat ini, mendapatkan pujian atas perekrutan dan pemecatannya yang tanpa basa-basi. Namun sebuah trofi di musim penuh pertamanya akan sangat penting jika ia ingin mempertahankan dukungan dari para penggemar klub. Kemampuan Zidane dalam menangani ruang ganti yang telah disebutkan di atas akan berguna di Old Trafford. Mempekerjakan pelatih asal Prancis ini dan United memungkinkan akan melihat penurunan yang signifikan dalam jumlah cerita yang bocor ke media dari para pemain, agen, dan staf yang tidak puas. Kendala bahasa, secara keseluruhan, Zidane tampaknya paling cocok untuk bergabung dengan tim yang bermain dengan warna merah musim panas ini. Meskipun akan ada beberapa masalah yang harus diselesaikan sebelum salah satu dari kedua calon pemain tersebut selesai, selain semua pertimbangan finansial yang normal. Komentar Zidane sebelumnya mengenai bahasa akan menjadi perhatian kedua klub. Kendala bahasa, secara keseluruhan, Zidane tampaknya paling cocok untuk bergabung dengan tim yang bermain dengan warna merah musim panas ini. Meskipun akan ada beberapa masalah yang harus diselesaikan sebelum salah satu dari kedua calon pemain tersebut selesai, selain semua pertimbangan finansial yang normal. Komentar Zidane sebelumnya mengenai bahasa akan menjadi perhatian kedua klub.